Kita sudah di minggu kedua dalam tema bulanan kita, yaitu Trustworthy, dalam bahasa Torajanya begitu demikian, yaitu keselamatan Allah. Dan kita sudah mendengarkan sama-sama di hari Minggu, tapi saya hanya mengulangi kembali apa yang dibagikan oleh Pastor Chris maupun Pastor Roy. Langsung saja kita buka sama-sama di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Kitab Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Yang dengar di situ buka kitab Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Sudah ada yang temukan? Silakan membaca. Siapa yang baca silakan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan terlibat serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menimpa pedang-pedangnya dan pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi menimpa pedang bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam jalan Tuhan." Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kami malam ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah pikiran, jiwa, dan roh kami mengerti akan karunia-Mu. Anugerah yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga anugerah itu kami tidak sia-siakan. Kami hidup dengan anugerah-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Aku percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Aku percaya bahwa firman-Mu dapat merubah hidup kami. Aku percaya bahwa firman itu Engkau sendiri. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menyediakan hati kami untuk ditabur benih ilahi, agar firman itu tumbuh besar dan menghasilkan buah dalam hidup kami, dan buahnya kekal. Nama Yesus dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan malam ini, di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Amin. Tadi kita baru saja membaca di dalam kitab Yesaya tentang nubuatan Yesaya pada hari-hari terakhir. Dikatakan seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan itu terjadi? Pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir terjadi itu setelah Yesus datang ke bumi dan sesudah Yesus naik ke surga. Sampai hari ini itu adalah hari-hari terakhir. Dikatakan hari-hari terakhir. Itulah masa-masa di mana hanya kita menunggu momentum di mana Tuhan itu datang. Kita hanya menunggu momentum. Dan di situ dikatakan bahwa gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Dalam sejarah gereja, kita melihat gereja masuk pada zaman kegelapan, dan hari demi hari, tahun demi tahun, mulai dipulihkan, satu persatu dibukakan oleh Tuhan, sampai rumah Tuhan hari ini tetap ada. Kenapa? Tuhan mengajar dari sana, dari rumah Tuhan. Di mana? Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit.
segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, gunung-gunung di Yerusalem pada saat itu adalah Gunung Sion yang paling tinggi. Dan gunung dalam mitologi mereka itu menganggap bahwa tempat dewa bersemayam. Jadi orang itu selalu datang ke situ untuk menyembah dewa. Karena tempat yang gunung, di mana gunung yang paling tinggi, di situ tempat dewa bersemayam. Orang percaya demikian. Dan Tuhan memakai budaya itu untuk agar orang bisa tahu ada Tuhan yang berkuasa. Dia pakai gunung-gunung itu dalam kepercayaan manusia untuk dia bersemayam, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan yang benar selain daripada kepercayaan manusia. Lalu dikatakan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa akan berduyun-duyun. Nah, ini juga ditanggapi dalam nubuatan Mika. Nabi setelah Yesaya, Mika juga bernubuat dengan nubuat yang sama di dalam Mika 4 ayat 1-3. Satu orang bisa buka dan baca Mika 4 ayat 1-3. Mika 4 ayat 1 dan 3 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menuntunnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau. Pemangkas bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Amin. Nah, Nabi Mika dengan Yesaya itu perbedaannya sangat jauh, ratusan tahun mereka berpisah. Tetapi firman Tuhan yang datang itu punya pesan yang sama. Itu artinya sangat penting pesan itu bagi manusia. Nabi Yesaya dan Nabi Mika itu bukan 1-2 tahun. Mereka punya jarak, Tuhan memakai mereka ratusan tahun. Tapi Tuhan memberi firman kepada Nabi Yesaya dan juga kepada Mika itu sama-sama penting dan sama-sama narasinya, yaitu tentang hari-hari Tuhan. Ada 3 hal kita akan belajar dari sini. Yang pertama, dari rumah Tuhan keluar firman Allah dan pengajaran ilahi. Yang kedua, kita akan belajar tentang Allah menghendaki kita supaya damai sejahtera diam di dalam kita. Yang ketiga, Allah menghendaki kita supaya kita berjalan dalam terang Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar tentang dari rumah Tuhan keluar firman Allah dan pengajaran ilahi. Di ayat 3 di situ dikatakan seperti ini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Mari, ada ajakan. Siapa yang ajak? Kalau tadi konteksnya hari-hari di mana Tuhan datang, setelah Yesus naik ke surga, itulah hari-hari sampai hari ini. Dan orang-orang yang mengajak adalah kita semua. Orang-orang yang sudah naik ke gunung Tuhan, orang-orang itu juga tidak mau ketinggalan untuk beribadah kepada Allah. Dan kitalah orang-orang yang akan mengajak orang lain untuk membawa mereka ke rumah Tuhan untuk mendengarkan pengajaran. Bukan yang lain.
Kitalah orang-orang yang akan mengajak orang lain untuk mendengarkan pengajaran dari mulut Allah. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar namanya pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kitalah orang-orang yang akan mengajak orang lain untuk datang ke gunung Tuhan. Siapa itu rumah Tuhan? Yaitu Tuhan sendiri. Yesus bilang begini sama ahli Taurat. Pada waktu Yesus memarahi mereka mengotori rumah Allah itu dengan mereka berjualan. Tuhan Yesus bilang begini, bongkarlah bait Allah ini dalam 3 hari akan kubangun kembali. Maksudnya adalah hidupnya. Dia adalah bait Allah sejati. Dan dalam 3 hari dia bangkitkan. Dan kita semua akan mengajak datang ke bait Allah untuk mendengarkan pengajaran dari sana. Yang kedua, Allah menghendaki kita supaya damai sejahtera di dalam Dia. Di ayat 4 dia bilang begini, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Orang kalau melakukan panen raya, mereka harus pastikan tidak ada bangsanya satu orang pun pergi berperang. Harus ada kedamaian di bangsa itu, baru bisa mereka melakukan namanya panen raya di Israel. Jadi di sini firman Tuhan memberi pesan bahwa semua tombak-tombak itu dibilang Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja. Pedang-pedang yang tadi alat perang menjadi mata baja. Yang kedua, dan tombak-tombaknya menjadi mata pisau pemangkas. Jadi tombak-tombak dan pedang itu mereka semua jadikan itu sebagai alat untuk memanen memanen padi atau gandum di Israel. Buah anggur dan gandum di Israel. Mereka ganti. Kenapa? Karena mau mereka panen raya. Mereka mau rayakan penghasilan mereka. Dan itu mereka harus pastikan tidak ada namanya perang. Ada kedamaian di dalam negeri. Ada kedamaian di dalam negaranya mereka. Baru bisa mereka merayakan itu. Itu juga di dalam hidup kita. Kita mau rayakan apapun, harus ada kedamaian. Kalau tidak ada kedamaian, kita mau buat apapun, pasti rasanya tidak enak di dalam hidupnya kita. Rasanya susah, rasanya setengah mati, rasanya kayak kehidupan ini tidak adil dan sebagainya. Harus ada kedamaian di dalam hidup kita. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yang ketiga, Allah menghendaki supaya kita berjalan dalam terang Tuhan. Di ayat 5 dikatakan situ bahwa, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Di Efesus 5 ayat 8 dia mengatakan di situ seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita punya hidup sudah di dalam terang Tuhan, kita sudah hidup di dalam anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang. Biarlah hidup kita tetap terus bercahaya. Jangan ada kegelapan yang masuk di dalam. Jangan ada kegelapan yang menutupi di dalam. Hiduplah sebagai anak-anak terang.
Jangan izinkan sedikit pun kegelapan itu mengintervensi dalam hidup kita. Jangan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan bilang, biar di dalam kitab Mazmur itu dikatakan bahwa bulu yang patah tidak terpulah, sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkan. Itu kata pemazmur. Sekalipun kita punya terang cahaya itu sisa sedikit, jangan izinkan itu padam dalam hidup kita. Jangan izinkan itu padam sedikit pun dalam hidup kita. Biarlah terus itu bercahaya, semakin hari semakin terang, semakin hari semakin terang. Kata pemazmur, kata Daud, bahwa biarlah terangmu itu seperti fajar pagi. Semakin hari itu semakin tinggi terbitnya fajar itu, semakin tinggi, semakin hari semakin terang. Semakin waktu dia semakin tinggi, biarlah cahaya itu semakin terlihat. Mari, biarlah terang itu tetap ada, hidup itu tetap ada, terang itu tetap bercahaya dalam hidup kita. Jangan izinkan. Mungkin di sekeliling kita itu tidak enak, pengaruh banyak sekali di sekeliling kita, pastilah. Untuk itulah mengapa kita di tengah-tengah orang seperti itu. Itu gunanya kita di tengah-tengah kegelapan. Kenapa? Supaya kita menjadi terang dalam hidup orang-orang. Itu gunanya kita di tengah-tengah kegelapan. Itu gunanya kita di tengah-tengah orang-orang berdosa. Itu kenapa itu gunanya di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya kita memberitahu mereka bahwa ada cahaya Tuhan, ada terang Tuhan, ada karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan sebaliknya. Tuhan memberikan cahayanya dalam diri setiap kita agar kegelapan pergi yang ada di dalam hidup kita. Tuhan taruh cahayanya di dalam kita supaya kegelapan yang ada di dalam kita itu pergi. Itu gunanya. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus. Kita juga sudah diampuni, kita juga sudah dibenarkan, kita juga sudah dikuduskan. Satu tanggung jawab kita harus menjadi terang di tengah kegelapan orang. Cuma itu, tidak ada yang lain. Kita cuma menjadi terang di tengah kegelapan orang. Kita menjadi cahaya yang setiap orang akan lihat dari kejauhan. Dan dia mau datang ke situ di cahaya yang terang itu hidup kita dari setiap pribadi. Orang akan lihat cahaya itu dan orang akan datang ke situ, hidup datang ke terang ke cahaya itu sendiri. Supaya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan punya harapan bahwa mereka bisa melihat lagi sesuatu yang terang. Kalau kita pun padamkan itu cahaya, bagaimana orang bisa temukan cahaya? Orang bisa temukan terang itu. Sedangkan orang yang berharap kepada kita ada cahaya, mereka tidak temukan. Mari. Betul, di sekitar kita itu tidak enak. Di sekitar kita itu penuh kegelapan. Di sekitar kita itu penuh banyak hal yang membuat kita kadang-kadang kenapa begini, kenapa begitu. Tapi itu gunanya lah kita sebagai anak-anak terang. Itu gunanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan cahaya itu dalam kita untuk menjadi terang di dalam kehidupan yang gelap. Itu gunanya. Kalau kita cuma sendiri, kita cuma berdua, cuma bertiga, itu gimana? Kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup di dalam lampu dan ada lampu, apa gunanya? Kita harus, apa gunanya itu lampu? Lampu itu berfungsi ketika di dalam kegelapan, supaya dia bisa menerangi cahaya, menerangi kegelapan.
Kita punya apa gunanya kita kumpul setiap hari begini kalau kita tidak berada di tengah-tengah orang yang gelap? Tidak ada gunanya. Karena kita berguna ketika ada orang melihat cahaya di dalam hidup kita. Itu gunanya. Mari mulai sekarang putuskan dalam hidup kita hidup sebagai cahaya Tuhan ini hidup di dalam kita. Kita menjadi terang bagi orang lain. Kasihan, bukan kasihannya ke kita yang sudah diselamatkan, kasihan di orang lain. Kenapa? Karena orang mencari keselamatan, orang mencari terang, tapi mereka tidak temukan. Kita tidak usah dikasihani karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, dikuduskan. Tapi orang-orang di luar sana kasihan. Mereka masih meraba-raba, mereka masih buta. Mereka masih tidak melihat apakah ada harapan atau tidak di depan sana. Hanya mereka butuh dituntun kepada cahaya yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus. Oke, mari kita sama-sama lakukan itu untuk orang-orang. Kasihan orang-orang di sekitar kita, kasihan. Mereka butuh tuntunan, mereka butuh bimbingan. Mari kita bimbing mereka kepada cahaya yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kita bimbing mereka, kita tuntun mereka, kita arahkan mereka, kita bawa mereka